Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami akan mempresentasikan tugas akhir statistika yang berjudul analisa data berkala dengan metode semi-average. Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Lutfi Feni Roshidah dengan NIM 1723599. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Elizabeth Manurung dengan NIM 1723591. Kami dari kelas 17203, Prodi Teknologi Informasi dengan mata pelajaran Statistika Universitas Bina Sarana Informatika. Lanjut, Dwi. Pengertian analisa data berkala. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau perkembangan produksi, harga, hasil, penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan seterusnya. Dengan tujuan untuk satu mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu. Yang kedua, meramal atau forecast nilai suatu variabel pada suatu waktu tertentu. Komponen data berkala. Yang pertama itu trend sekuler, yaitu gerakan yang berjangka panjang, lamban seolah-olah alun ombak dan berkecenderungan menuju ke satu arah menaik atau menurun. Yang kedua, variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Yang ketiga, variasi siklik, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih tidak teratur. Yang keempat, variasi random atau residu, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Tren sekuler. Pengertian tren ialah gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, lamban, dan berkecenderungan menuju ke satu arah menaik atau menurun. Umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Tren digunakan dalam melakukan peramalan atau forecasting. Metode yang biasanya dipakai antara lain adalah metode semi-average dan metode least square. Metode semi-average, metode trend semi-average dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data genap ataupun ganjil. Dalam analisis tren ini, unsur subjektivitas mulai dihapuskan karena teknik peramalannya sudah menggunakan perhitungan-perhitungan. Prosedur pencarian nilai tren. Yang pertama itu, kelompokkan data menjadi dua kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama. Yang kedua, hitung semi total tiap kelompok dengan jalan menjumlahkan nilai deret berkala tiap kelompok. Yang ketiga, carilah rata-rata hitung tiap kelompok untuk memperoleh setengah rata-rata atau semi-average. Yang keempat, untuk menentukan nilai tren linear untuk tahun-tahun tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut. Y aksen sama dengan A0 ditambah BX. Lanjut, rumusnya setiap tahun sama dengan A dasar sama dengan Y1 atau jika periode dasar berada pada kelompok 1. Y2 atau jika periode dasar berada pada kelompok 2. B sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi N. Y aksen adalah data berkala atau time series atau taksiran nilai tren. A aksen sama dengan nilai tren pada tahun dasar. B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun.
X sama dengan variabel waktu, hari, minggu, bulan, atau tahun. Dan N adalah jumlah data tiap kelompok. Contoh bahan penelitian. Jadi kami sudah punya data tersendiri, yaitu contoh data produksi PT Melati Indah selama kurun waktu 10 tahun. Ini datanya dari mulai tahun 2000 sampai 2009 dengan jumlah produksi sebagai berikut. Lalu kita ada soal nih, ramalkan perkiraan produksi PT Melati Indah pada tahun 2010. Yang ketiga, ramalkan perkiraan produksi PT Melati Indah tahun 2012. Lanjut, pembahasan soalnya. Ini kita ada data yang tadi dari tahun 2000 sampai 2009 dengan jumlah produksi yang tadi. Pertama-tama kita membagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu terdiri dari 5 tahun ini dan kelompok kedua juga terdiri dari 5 tahun. Terus yang langkah kedua adalah kita menentukan skala waktu atau X. Untuk menentukan skala waktu dasar, kita harus menentukan pertengahan dari kelompok 1 yaitu 2002 atau nilai produksinya 40. Jadi kita skala dasarnya berada di 2002. Lalu ke atasnya itu adalah bilangan negatif, min 1, min 2, dan ke bawahnya itu bilangan positif. Ini kita menentukan skala waktu dasarnya dari berdasarkan kelompok 1. Kalau kita berdasarkan kelompok 2, kita bisa mencari skala waktu dasarnya dari pertengahan yaitu 2007. Jadi misal ini kita mengambil dari kelompok 2 berarti skala dasarnya dari 2007, lalu ke atasnya ini bilangan negatif, lalu di bawahnya ini bilangan positif. Lanjut, kita menentukan semi total yaitu jumlah kelompok 1 ini 50 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 20 ditambah 10 sama dengan 150. Lanjut untuk kelompok 2 yaitu ini sudah dijumlahkan menjadi 180. Selanjutnya kita menentukan semi average atau A. Dengan cara 150 ini semi total kita dibagi menjadi 5. Ini 5 karena jumlah dari kelompok 1 itu 5 angka. Jadi 150 dibagi 5 sama dengan 30. Kita namakan Y1 karena kelompok 1. Terus yang kedua, semi total dibagi 5 juga, 180 bagi 5 sama dengan 36. Kita namakan Y2. Lanjut, nilai variabel setiap tahun atau B sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi 5. Y2-nya kita ambil 36, ini Y2 dikurangi Y1 30 dibagi 5. 5 itu dari per kelompoknya ini ada 5 angka. Jadi sama dengan kita sudah hitung menjadi hasilnya 1,2. Selanjutnya kita menentukan tren awal tahun atau Y aksen sama dengan A ditambah B kali X. Sama dengan A-nya 30, ini kita mengambil dari Y1 ya, ditambah B-nya 1,2 dikali X. X itu adalah tren awal tahun yang akan kita perkirakan pada tahun yang selanjutnya. Selanjutnya kita yang dari kelompok 2 yaitu 36 ditambah 1,2 dikali X. Lanjut, ini rumus ramalannya dengan rumus Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X. Bentar ya. Soal nomor 1 yaitu ramalkan perkiraan produksi PT Melati Indah pada tahun 2010. Yang kedua, ramalkan perkiraan produksi PT Melati Indah pada tahun 2012. Lanjut, pada tahun 2010 yaitu tadi dengan rumus yang tadi Y sama dengan A tambah B kali X. Y 2010 sama dengan
30 yang tadi itu ditambah 1,2 dikali 8. Kenapa bisa 8? Karena eh, ini kan 2009 dengan skala waktu X-nya 7, jadi 2010 berarti skala waktunya 8. Kita tinggal melanjutkannya saja. Lanjut dikali 8 sama dengan 30 ditambah 9,6. Jadi Y2010 diperkirakan ramalan produksi PT Melati pada tahun 2010 adalah 39,6. Lanjut yang kedua yaitu ramalkan perkiraan produksi PT Melati Indah pada tahun 2012. Dengan rumus yang tadi, Y sama dengan A tambah BX. Y12 adalah hanya kita mengalir dari kelompok 1 ya. 30 ditambah 1,2 dikali 10. Kenapa bisa 10? Karena tadi kan 2010 8, berarti 2011 9 dan 2012 ininya 10. Skala waktunya 10. Kita sudah hitung ya, teman-teman. Jadi 30 ditambah 1,2 dikali 10. 30 ditambah 12. Jadi perkiraan ramalan produksi PT Melati Indah pada tahun 2012 adalah 42. Lanjut. Ini diagramnya ya, diagram produksi PT Melati Indah selama 10 tahun. Ini tadi berdasarkan data yang telah kita ambil. Di 2008, 2009-nya di sini. Lanjut. Kesimpulannya adalah yang pertama, metode trend semi-average dapat digunakan untuk keperluan peramalan suatu perusahaan. Yang kedua adalah dari contoh bahan penelitian tersebut diperoleh A. Ramalan perkiraan produksi PT Melati Indah tahun 2010 adalah 39,6. Yang kedua adalah ramalan perkiraan produksi PT Melati Indah tahun 2012 adalah 42. Terima kasih dari kami. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di akun YouTube kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.